warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya disiplin. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita, sampai kepada umat di akhir zaman. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diluangkan oleh ibu-ibu untuk hadir di tempat ini. Karena saya pun meyakini bahwa ibu-ibu memiliki aktivitas atau kesibukan lainnya, tapi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Mungkin langsung saja ya masuk pada materi terkait budaya disiplin. Nah, menurut ibu kira-kira budaya disiplin itu seperti apa? Kali ada yang mau menyampaikan tanggapannya atau persepsinya mengenai budaya disiplin. Ya, bagaimana ibu-ibu? Kita bikin ini romantis supaya tidak terlalu tegang. Mungkin saya terlalu cepat masuk ke materi, kita ice breaking saja dulu. Boleh? Mungkin semuanya bisa berdiri. Mohon maaf ya, sudah merepotkan. Berdiri. Mungkin ice breaking-nya up and down and shake shake shake. Oke? 1, 2, 3. Up and down and shake shake shake. Up and down and shake shake shake. Shake to the left and shake to the right. Up around and shake shake shake. Oke, silakan duduk kembali. Nah, budaya disiplin. Apa sih budaya disiplin itu? Ada yang mau menyampaikan persepsinya? Budaya disiplin. Ada budaya, ada disiplin. Kebiasaan atau keyakinan yang akan diterapkan di sekolah sesuai dengan yang berpihak pada murid. Ada lagi, Ibu? Cukup ya? Ya, disiplin itu kan kalau kita ketahui sesuatu kebiasaan ya, yang kalau sudah dijelaskan tadi yang berpihak pada murid. Jadi disiplin itu sebuah sikap ataupun tindakan yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan atau yang sesuai dengan keyakinan, seperti itu. Jadi budaya, kenapa ini dinamakan budaya disiplin? Artinya kedisiplinan ini harus menjadi budaya yang ada di sekolah, dan ini merupakan produk dari kurikulum Merdeka. Di sini ada 8 konsep inti yang akan dijelaskan. Jadi yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai pada perubahan paradigma belajar. Ya, jadi memang karena kita sudah masuk pada kurikulum Merdeka, maka ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu yang paling penting adalah berpihak pada murid. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan murid. Jadi berdasarkan gaya belajarnya, minatnya apa, itu harus dilandasi dengan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila. Kan ada elemen-elemennya. Bisa disebutkan satu-satu? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, global. Oke, yang ketiga, Gotong royong. berdiri,
Oh, saya bernalar kritis. Jadi ibu-ibu sudah tuntas dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, tinggal implementasinya saja. Oke, lanjut. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid. Jadi disiplin itu diusahakan itu muncul dari dalam diri murid, karena kan ini terkait dengan motivasi. Nanti kita akan bahas. Nah, pendekatan ini kalau di taman kanak-kanak kita menggunakan pembiasaan untuk mencuci tangan sebelum makan, pembiasaan untuk masuk ke dalam kelas harus mengucapkan salam dan sebagainya. Dan ini memang sudah diterapkan di taman kanak-kanak. Nah, disiplin positif itu berhubungan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, menghargai, itu ya nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau di materi itu diambil dari 6 sumber. Nah, di sini ada sumbernya. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila yang sudah tadi ibu-ibu sebutkan. Kemudian ada primary years program, the 7 essential virtues, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Yang kesemuanya itu hampir sama isinya. Jadi yang berisi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang menurut kita itu baik. Contohnya, 1, misalkan tanggung jawab. 2, saling menghargai. Kemudian menjaga kesehatan, termasuk yang seperti itu. Itulah yang masuk pada nilai-nilai kebajikan. Dan titik fokus utamanya yang berada pada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, bisa di next? Oke. Nah, di sini ada contohnya. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? 1, menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu apa? Keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Kesehatan dan juga bisa kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Iya, bisa. Dia bisa didefinisikan dengan bisa bersikap santun, bersikap sopan, saling menghargai, dan juga berkata positif. Jadi kita lihat ya. Ya. Jadi dilarang menggunakan kasar itu selalu bersikap positif, hormat, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Oke ya, berarti sudah tuntas ya. Ibu-ibu saya rasa sudah luar biasa. Saya pun memahami bahwa ibu-ibu itu sudah punya pemahaman tentang budaya disiplin. Mungkin ini sekedar merefresh lagi dan barangkali ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak mungkin kita lewati di sini untuk saling melengkapi. Jadi kita saling sharing. Oke, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu artinya kita harus makan, harus minum, punya tempat tinggal, berpakaian dan sebagainya. Kasih sayang, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini berhubungan dengan cinta kasih, hubungan kita bersama manusia. Kalau ini tuh hablum minan nas ya. Jadi hubungan kita dengan manusia. Kemudian penguasaan. Apa sih penguasaan itu? Jadi kalau dicontohkan dengan anak-anak TK, misalkan anak-anak TK itu ingin kayak menjadi ketua geng. Iya, mau diakui. Saya ini yang kan biasanya anak-anak itu kan kayak merasa saya ini yang merasa hebat, begitu, merasa wow. Dan itu masih ada di sifatnya anak-anak. Nah, ini akan diluruskan nantinya. Kemudian kebebasan. Ingin bebas, tidak mau kotak kurung-kurung dalam kelas. Itu kan sifatnya anak-anak. Jadi kalau kayak anak TK 5 menit, 10 menit dalam kelas bosan. Pasti mau keluar.
pasti mau jalan-jalan. Itu yang berhubungan dengan kebebasan. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Jadi kalau kesenangan itu terkait dengan perasaannya anak-anak. Kadang anak-anak mau tumpahkan air, itu mungkin menurut mereka itu rasanya lucu, kayaknya menyenangkan. Bermain pasir. Nah, itu yang berhubungan dengan kesenangannya anak-anak. Oke, sampai sini bisa diterima ibu-ibu? Oke, saya lanjut ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dari motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu contoh ya, saya berikan contoh. Misalkan ibu-ibu datang ke sekolah tepat waktu karena dapat hadiah, atau anak-anak dikasih bintang. Nah, anak-anak akan datang ke sekolah tepat waktu gara-gara itu, gara-gara penghargaan bintang itu. Jadi motivasinya itu hanya karena penghargaan. Atau tidak, kalau misalkan datang terlambat nanti ibu guru hukum, dijemur di panas matahari. Nah, akhirnya motivasi mereka untuk datang tepat waktu itu karena takut dihukum, seperti itu. Nah, motivasi internalnya itu misalkan kesadaran diri. Jadi saya mau datang cepat karena ya saya mau menjadi contoh. Misalkan ibu guru, saya mau datang tepat waktu supaya anak-anak mencontoh saya. Saya menjadi pribadi yang bisa ditiru. Itu motivasi internal. Jadi mana yang paling baik? Motivasi secara eksternal atau internal? Ya, sebaiknya motivasi internal. Nah, tadi saya lupa bahwa peraturan itu sekarang sudah diubah, sudah bukan lagi peraturan sekolah, tetapi lebih baik keyakinan kelas. Jadi itulah yang membedakan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan rata-rata itu yang muncul motivasi eksternal, sementara kalau keyakinan yang muncul itu adalah motivasi internal. Lanjut ya. Nah, ada posisi kontrol guru. Di sini kita akan diskusi tentang posisi kontrol guru yang ada di TK. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan posisi kontrol guru itu ada 5. Yang paling rendah tingkatannya itu sebagai penghukum. Nah, penghukum itu misalkan anak datang terlambat, kita langsung tanpa babi bu, langsung bilang, ayo kamu langsung cuci WC sebagai hukuman. Jadi tanpa babi bu. Jadi langsung anak-anak itu merasa terhukum, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga masih menimbulkan dampak negatif ya. Kalau pembuat rasa bersalah itu anak-anak kita langsung menjudge, langsung mengatakan, kenapa kamu terlambat? Ah, ini tidak ada alasan, pokoknya kamu terlambat. Dan ini dampaknya itu adalah anak-anak akan merasa rendah diri, Kemudian yang ketiga itu teman. Nah, pendekatan sebagai teman itu kita saling berdiskusi dengan anak-anak atau dengan murid-murid kita. Kita selalu sharing tentang perbuatan apa yang baik dan tidak baik. Jadi didekati seperti teman. Tetapi ini ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Jadi akan ada dua dampak, ada dampak positif, ada dampak negatif. Jadi sebagai teman ini pun bagus, tapi belum ideal untuk jadi posisi kontrol. Kemudian yang keempat, pemantau. Jadi melihat dengan menjadi pemantau itu pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan itu seperti, kenapa kamu melakukan ini? Jadi memang dia untuk segitiga restitusi itu dia menstabilkan identitas dan membuat orang merasa bersalah. Tapi yang ketiga tidak tercapai, yaitu membuat keyakinan. Kemudian yang terakhir, manajer.
Nah, di posisi manajer ini, di sini kita bisa melaksanakan pos pertanyaan-pertanyaan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, bertanya kenapa kamu, apa yang kamu buat, kemudian kita bertanya juga kenapa kamu melakukan ini dan apa yang kamu yakini, seperti itu. Nah, jadi inilah 5 posisi kontrol, dan di sini saya sudah buat tangga. Yang paling bawah ini yang tidak ideal, semakin ke atas semakin ideal. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kita sebagai guru TK kita berada di posisi mana? Setelah saya mengetahui posisi kontrol, ternyata saya masih salah, masih mendapat posisi menghukum. Memang kalau dulu kita sebagai guru itu sebagai penghukum, tapi setelah kita mempelajari ini, kita bisa menjadi pemantau dan manajer. Ada Ibu mau ada tanggapan lain lagi? Ibu Indra? Sekarang sudah manajemen. Manajer, sekarang sudah manajer. Oh iya, maaf, salah ketik. Manajer. Ya, jadi dulu itu karena mungkin kita belum ada pemahaman ya, kita rata-rata itu menjadi seorang penghukum. Tidak tanpa babi bu, tanpa klarifikasi, anak-anak berbuat salah langsung dapat hukuman. Rata-rata seperti itu. Nah, itu tidak ideal. Bukan tidak bisa, tapi tidak ideal, karena dia memberikan dampak-dampak kepada anak, yaitu dampak negatif. Dan dampak negatif itu bisa dia bawa hingga dia dewasa. Barangkali ya, dia dendam. Misalkan di ibu aku ada hukum, dia dendam, dia ingat ibu aku itu jahat sekali. Ya, itu akan dibawa, bisa jadi akan berdampak di jenjang selanjutnya. Nah, iya, akan membekas diingatan. Namanya juga anak-anak ya, mereka akan mengingat karena masa-masa di golden age itu yang akan dibawa pengalamannya sampai mereka dewasa. Nah, di posisi kontrol guru ini, kalau kami di guru TK, ini kita diskusi ya. Di guru TK, kalau menurut saya, kita itu sekarang ada di harusnya ya, berada di posisi pemantau. Soalnya kalau kita di manajer, anak-anak kan belum bisa, pemikirannya belum kompleks kan? Iya kan? Kalau manajer itu kan biasanya anak-anak itu bisa kita ajak diskusi. Nanti setelah ini apa yang kamu mau lakukan? Akhirnya punya ide mau buat ini, buat itu. Tapi kan kalau kita di anak usia dini kan mungkin ada ya anak-anak dengan IQ yang tinggi, tapi rata-rata anak-anak usia dini itu belum bisa kita ajak sampai ke sana. Rata-rata. Kalau di posisi pemantau itu membiarkan anak mencari solusi. Iya. Kalau di pemantau itu kan kita sebagai memantau mereka apa yang akan dilakukan, seperti itu. Mereka belum bisa menentukan sendiri. Dan itu rata-rata. Mungkin ada anak-anak dengan IQ yang lebih, tapi mungkin itu 1-2 orang saja di setiap sekolah. Oke, sudah selesai di posisi kontrol guru, bisa saya next? Oke, kita masuk di keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Bisa membantu saya keyakinan kelas? Positif yang kita putuskan bersama antara guru dengan warga sekolah yang lainnya, misalnya dengan anak-anak. Ya, betul sekali, keyakinan kelas itu hal-hal yang sudah kita putuskan bersama dengan warga sekolah, termasuk pada murid-murid. Nah, keyakinan kelas itu ada ciri-cirinya. Yang pertama bersifat abstrak. Kemudian yang kedua memuat nilai-nilai kebajikan, yang itu tadi tanggung jawab, keselamatan dan sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif.
Jadi contoh, anak datang terlambat, kalimat positifnya kan anak datang terlambat itu negatif. Ya, Datang tepat waktu. Datang tepat waktu atau ke sekolah tepat waktu. Tertib. jadi kalimat-kalimat itu diubah. Misalkan, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dia harus berupa kalimat yang positif. Jadi dari negatif itu kita ubah. Misalkan, tidak mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi keyakinan kelas itu harus diubah dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat. Ya, betul. Keyakinan kelas itu seminimal mungkin karena dia kan nanti akan diupdate lagi. Kalau sudah terlalu banyak, anak-anak akan cenderung lupa dan bahkan dan mungkin bisa tidak terlaksana lagi keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi misalkan di TK, misalkan murid tidak keluar dari lingkungan sekolah, karena kan kita langsung jalan ya. Kalau di sekolah lain kan agak masuk tidak langsung di jalan. Jadi itu yang perlu diterapkan di TK kita. Jadi tidak berbeda. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita melibatkan murid-murid untuk berdiskusi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan? Jadi bukan keputusan sepihak dari guru. Jadi bukan cuma guru yang sobat catat kamari DP aturan dari DP keyakinan dari A sampai Z, sementara murid-murid tidak dilibatkan. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi juga. Jadi misalkan sekarang anak-anak di kelompok A itu kan masih cenderung paling banyak keyakinan kelas yang dibentuk. Tapi setelah 1 tahun berjalan barangkali sudah ada yang sudah terbiasa. Jadi pada saat mereka di kelompok B itu sudah mulai kita ada yang dikurangi dan mungkin ada yang akan ditambahkan. Jadi disesuaikan. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang paling menjadi salah satu kunci bagaimana kita menerapkan budaya disiplin. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama bisa dibaca, menstabilkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi saya berikan contoh seperti tadi. Ada anak yang tidak mengucapkan salam saat mereka masuk ke dalam kelas. Jadi kita stabilkan dulu identitas. Tadi kamu masuk ke dalam kelas, apa yang kamu lupakan? Apa yang tidak kamu lakukan? Pastikan anak itu akan menjawab, tidak mengucapkan salam ibu guru. Terus ditanya, itu benar atau salah? Kan biasanya anak-anak kalau diskusi-diskusi kecil seperti itu kan bisa ditanya, salah bu guru. Kenapa kamu tidak mengucapkan salah? Saya lupa ibu guru. Gitu. Kemudian nanti menanyakan apa yang kita yakini. Yang kita yakini bahwa kalau masuk ke dalam kelas kita harus mengucapkan salam. Barangkali bisa saya tampilkan ya video yang sudah dilaksanakan. Ada video yang sudah
Iya, demikian ya penampilan video yang sudah dilaksanakan tentang segitiga restitusi yang dilaksanakan di TK Mekar. Jadi ada 2 kasus yang anak lupa mencuci tangan sebelum makan, kemudian yang kedua tidak mengucapkan salam saat masuk ke dalam kelas. Nah, ibu-ibu barangkali ya, boleh saya bagikan stick note, barangkali ibu-ibu dapat mengidentifikasi apa saja yang masuk pada pertanyaan segitiga restitusi dan menstabilkan identitas, membuat rasa bersalah, dan keyakinan kelas. Bisa ya ibu-ibu? Bisa. Yang 3 berarti. Oh, mau 1 tapi mau 3 terus di sini. Karena ada 3 step. 3 langkah. Jadi saya 3 Oke, jadi di sini ada petunjuknya, ada segitiga restitusi. Masing-masing langkah dituliskan pada satu stick notes dengan warna yang berbeda. Saya berikan waktu mungkin sekitar 10 menit untuk diisi. Pertama tadi warna
Iya, validasi kan pertama. Bukan mas tadi. Mas tadi kan mari tahu. Sama dengan tidak semua jadi tidak lebih besar. Kalau ada yang sudah selesai bisa ditempatkan di papan. Iya, bisa disekeliling papan ini. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan.
Iya, sudah ditempelkan pertanyaan-pertanyaan segitiga restitusi. Barangkali mungkin ada satu yang mau menjelaskan yang sudah dituliskan di sini. Cukup satu saja. Iya, dibaca. Baca yang ada yang sudah tertulis. Baik, saya akan membacakan yang sudah tertulis di sini. Tahapan menstabilkan identitas. Di sini cuma satu kasus yang dituliskan, itu kasus anak yang tidak mengucap salam. Di sini mengapa Akila tidak mengucap salam. Kemudian validasi tindakan yang salah. Memberikan pertanyaan kepada Akila, apa tidak mengucap salam itu termasuk pada perbuatan yang baik. Kemudian ini menanyakan keyakinan apa yang akan Akila lakukan setelah ini. Kemudian yang lainnya menstabilkan identitas. Yang pertama, mengajak anak membiasakan mengucap salam, mengajak anak membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian tindakan yang salah, mengajak anak untuk memberi salam. Yang kedua, pembiasaan akan anak mencuci tangan. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan, tidak mencuci tangan sebelum makan, tidak mengucap salam. Kemudian yang ketiga ini menanyakan keadaan keyakinan apa yang dilakukan Akila sebelum masuk dalam kelas. Menanyakan keyakinan membiasakan anak. Saya tahu apa ini tidak jelas. Membiasakan anak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Validasi tindakan yang salah, masuk kelas tidak mengucap salam. Itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Indra sudah mau membacakan hasil yang sudah dituliskan teman-teman terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada pada segitiga restitusi. Seperti tadi sudah yang saya tangkap ya, mengambil satu kasus yaitu tidak mengucapkan salam saat masuk ke dalam kelas. Pertanyaan yang menstabilkan identitas di situ tadi, apa yang kamu lakukan saat kamu masuk ke dalam kelas? Apa yang tidak kamu laksanakan? Ternyata dia mengatakan dia tidak mengucapkan salam. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi validasi, kenapa kamu tidak mengucapkan salam? Ternyata dijawab lupa Ibu Guru. Akhirnya yang terakhir menanyakan keyakinan, berarti apa yang kita yakini kalau kita masuk ke dalam kelas kita seharusnya melakukan apa? Kita harus mengucapkan salam. Jadi begitu ibu-ibu, ketika anak ada melakukan sebuah kesalahan atau yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Ya. Mungkin sampai di situ paham ya ibu-ibu? Iya. Nah, untuk segitiga restitusi ini sudah bisa
mulai kita terapkan di sekolah kita. Karena kita ketahui ya, perlu diketahui bahwa anak-anak itu kadang tidak melaksanakan yang sesuai dengan aturan itu karena berhubungan dengan tadi yang kebutuhan dasar manusia. Barangkali ada yang tidak terpenuhi. Misalkan si anak datang terlambat, itu harus divalidasi dulu kenapa dia datang terlambat. Barangkali itu berhubungan dengan dia tidurnya di jam yang sudah kelewat malam. Berarti ada kebutuhan bertahan hidup di situ yang tidak terpenuhi. Artinya dia tidak memiliki waktu tidur yang cukup. Barangkali juga di situ karena ada kesenangan, misalnya karena dia bermain game sampai malam dan sebagainya. Jadi itu perlu divalidasi. Baik ibu-ibu, mungkin terakhir ya, saya mau memastikan apakah budaya disiplin ini bisa kita terapkan? Bisa. Kemudian yang kedua, apakah segitiga restitusi ini bisa kita terapkan juga saat kita melihat ada anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai keyakinan? Bisa. Oke. Jadi mungkin cukup sekian ya, hanya itu materi dari saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, tetapi sebelum itu kita ice breaking lagi ya. Iya. Oke, untuk menghilangkan ketegangan. Oke, silahkan berdiri lagi. Mohon maaf, ada yang mau kasih ide? Apa? Bisa goyang-goyang gitu. Lagu ini Bu, apa yang sekarang lagi viral itu loh. Tangan diputar-putar saja. Tangan, oh bukan ini. Ayo, banana caca. Cheese, banana caca. Yang ini. Iya. Oke. Yes. Ini. Di bawah, di bawah. Oke. Namanya ini Pak. Dari situ. Luar biasa. Alhamdulillah sudah berkeringat padahal siang-siang. Iya,
Iya, terima kasih. Banana Caca. Iya. Mungkin demikian ya dengan selesainya ice breaking tadi. Mungkin sudah selesai pemaparan materi saya tentang budaya disiplin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Sekali lagi karena saya tahu pasti ada kesibukan lainnya, apalagi ini kan akhir tahun pembelajaran. Ya. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, diseminasi budaya positif hari ini selesai. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.